Halo Sobat SKBM, berjumpa kembali dengan kami para pedagang pusing. Nah, kali ini saya ditemani oleh teman-teman saya. Ngumpet aja, mana ini? Nah, dia dari pagi nih. nah ini dia nih pedagang ini. Nah, ini dia nih pedagang besar ini, lagi nyari jodoh ini. Oke, konten kali ini saya perkenalkan teman-teman saya, yaitu Obe, Reno, Nazim. Nah, selamat bergabung di channel SKBM. Oke, kali ini saya mau bikin konten tentang bagaimana kita cari peluang di lelangan. Nah, buat kalian-kalian ini yang lagi cari-cari peluang nih, nah bolehlah coba kalian datang ke lelangan. Nah, kalian bisa cari nih peluang-peluang yang ada di lelangan. Nah, kalau pertanyaan yang paling banyak itu adalah banyak nanyain kira-kira kalau buat ikut lelang mesti modal berapa. Nah, kita tanya dulu nih sama yang lama dulu dah nih, yang paling lama nih, yang jualannya paling lama, jualan motor nih, Bang Najim nih. Ayo Bang Najim, kira-kira modalnya berapa minimal? minimal kalau buat gua dulu Bang ya. Sekarang juga udah gede banget. Sekarang beda. Sekarang udah MM-an. Beda. Kalau sekarang pun juga nggak jauh beda sama zaman dulu Bang. Minimal itu modal 3 juta. Minimal modal 3 juta, dan kalian juga harus pintar-pintar milih motornya, terus kondisi motornya, bodi, mesin, segala macam, surat gitu Bang. Minimal modal 3 juta gitu Bang. Untuk mencari peluang tambahan gitu. Nah, Dan keuntungan tambahan. nah oke. Sekarang lanjut ke Bang Obe. ya, modal. Modal. Lu modal buat kira-kira modal buat main motor tuh berapa? Tergantung yang kita perlu aja ya. Tapi kalau pemula sih modal di bawah goceng aja dulu. Nyari-nyari motor yang 4.000, yang 5 juta. Toh untungnya juga jangan gede-gede, yang penting lancar aja. Ntar kalau modal udah banyak baru naik pangkat. Jatuhnya ya orang sekolah lah, dasarnya dulu kita cari. Udah ujungnya udah dapat, baru naik yang cakep-cakep. Yang penting duitnya jangan dipakai karaokean ya. Untungnya kalau bisa-bisa modal habis. Nah, Oke. Karaoke mulu. Dari tadi nih Bang Obe cerempet. Kayaknya Jangan nonton. kayaknya nih konten jadi 17 plus ini. Istrinya tak nonton. Kemandelan lakinya jangan nonton. Enggak. Kayaknya dia lagi dikasih punggung nih sama bininya dia. Makanya dari tadi nyerempet mulu. Lagi dikasih jatah. Enggak dikasih jatah. Rame aja. Nah, ini ada pemain baru nih. Ada pemain baru nih. Fans saya. Fans dia. Dia nggak bisa tidur. Baru ngerasain gue punya fans. Nah, dia baru mau main nih. Kita tanya. Jujur aja lu, Bang Reno. Modal lu berapa lu mau main-main ke sini? Modalnya 3 juta. Serius? Modal 3 juta. Yang penting dapat satu motor. Yang penting dapat satu motor, besok diputerin lagi. Modal nggak usah banyak-banyak. Lu udah pernah ngelakuin nggak? Udah pernah jualan belum? Belum. Udah pernah jualan. Udah pernah jualan. Ada dasarnya. Udah ada dasarnya. Udah. Tapi gua mau nanya dulu. Lu lagi ngebit kan? Oke. Lu apa namanya? Lu punya basic motor apa enggak? Punya. Gua dulu sekolah STM. Oh, sekolah Sekolah STM. STM sebelumnya emang nggak main motor. Kalau ini kan motor-motor umum. Heeh. Kita dulu mainnya motor-motor custom, motor-motor klasik gitu. Oh. Tapi kan kalau itu nyari agak susah. Ya, hobi. Karena kan nggak ada terus. Kalau motor-motor kayak gini kan pasti ada terus karena motor baru. Kalau motor-motor klasik kan emang orang bikin jadi jarang. Oke, enggak. Gua mau tanya, lu tadi kan bilang lu punya basic motor ya. Berarti lu karena lu sekolahnya dulu di STM. STM dulu. Berarti lu kan ngerti nih soal mesin. Nah, sedikit ngerti. Iya, nilai plus lah. Nah, berdasarkan pantauan lu nih, apakah benar yang dilelang itu mesinnya pada busuk-busuk?
Ya, yang busuk mah sebagian aja sih. Ada yang busuk Ada ya? yang busuk. Ada juga yang rapi banget. Ada rapi. Tapi itu buat berebut. Buat rebutan orang kalau yang rapi banget. Nah, itu dia. Yang penting tahu basicnya, tahu basic motor, tahu. Nah, dia kalau udah tahu basic motor, nah dia bisa enak tuh. Ini motor bisa diolah lagi atau enggak. Nah, teman saya nih anaknya ibu guru nih. Tapi lu sebenarnya nggak ada basic motor ya, Bang? Gua ada basic motor. Gua sama satu sekolah sama dia. Oh, STM juga lu? STM. Nah. Oh, berarti gua doang ini. STM ini. Ini dulu zaman jahiliyah zaman dulu. Oh, lu satu angkatan? Satu angkatan. Satu angkatan. Iya. Gitu. Pegangan dong. Cuman kalau orang tua gua ya nggak nuntut gitu, Bang. Mau jadi apa. Yang penting ya jadi orang benar, orang baik, jangan jadi orang jahat seperti itu, Bang. Gitu, Bang. Oh, iya. Ya itu mah pastilah, semua orang tua pasti pengen anak-anaknya yang baik. Kalian yang sekarang, yang anak muda sekarang baik-baik lah. Jangan terlalu ngikutin pergaulan. Kasihan orang tua, kerja udah capek. Kita ngerasain jadi orang tua. Iya. Nyari duit panas-panasan. Kalau anaknya sampai nakal rasanya pengen dimasukin lagi apa gimana, Bang? Tuker tambah. Jadi kalian nih anak-anak nih, jangan terlalu inilah, bye-bye aja jadi orang. Kita yang udah tua ngerasain nyari duit. Oke, berarti saya doang ini yang bukan basicnya ngerti mesin. Tetapi memang salah satu modal yang paling utama kalau mau masuk ke jual beli motor, ya paling nggak harus ngerti motor ya, Bang ya. Nah, kalau saya dulu karena ya saya nggak ada basicnya, tapi saya hobi aja. Hobi udah berakal dari hobi yang ya inian motor tuh sambil belajar dari pengalaman. Nah, mungkin kalau nggak beda jauh, berarti teman saya ini Bang Obe, karena dia sedikit sekali mengecap bangku pendidikan. Coba lu terangin, Bang. Maksudnya lu bukan dari basicnya, Iya, lu bukan. belajar. Nah, Saya sih semuanya belajar. Bengkel juga belajar juga. Bengkel semuanya gue belajarin. Belajar itu terus nyari ilmu, jangan sampai berhenti. Terus belajar. Kita karena lu berhenti. Lu ceritain iya, yang penting nyari ilmu. Karena ilmunya udah tinggi. Enggak, terus nyari ilmu. Jangan so bisa nanya-nanya terus nanya. Kalau mau belajar yang penting berani dulu. Modal mah nggak terlalu gede, yang penting berani dulu, yakin pasti ada jalannya semuanya. Oke. Nah, jadi ya yang penting kita ada minat, satu minatnya, terus jangan lupa tanya-tanya. Kalau kalian ada basic pendidikannya, ya itu lebih bagus lagi karena kalian bisa menilai sendiri kondisi unitnya. Nah, sekarang cara penjualannya. Nah, tadi kan kalau udah dapet nih, ya lelang adalah salah satu. Bisa aja kan nyari dari pedagang, bisa dari pemakai juga, bisa dari macam-macam lah. Nah, setelah kita dapat unit, nah gimana cara jualnya? Nah, belajar dulu nih sama yang lama nih. Nah, gimana lu cara jualnya, Bang? Kalau gua biasanya dapat dari sini nih. Enggak, di awal-awal. Oh, di awal. Kan tadi kan bilang gimana caranya ngawal nih. Ya, dari dulu. Yang dulu. Oh, yang Nah, dulu. Lu kan udah lama nih kan. Ya. Ajarin lagi nih buat yang baru nih. Ya, kalau gue ya berawal dari hobi, Bang. Dulu hobi banget sama Vespa tua. Itu awal-awal ya tujuannya itu buat pakai sebenarnya. Tujuannya sebenarnya buat pakai. Terus gua rapiin segala macem dari mesinnya tuh Vespa tuh, mesinnya, bodinya. Ya dari kayak isengan menjadi keuntungan gitu, Bang. Oh, berarti lu gini, sambil make sambil jual. Ya sambil pakai sambil jual. Itu pertama kali ya tuh lu pertama main. kali. Udah gua iseng aja tuh. Nah. Waktu itu kan zaman sekolah ya ada beberapa yang main Vespa juga. Ya gitu. Gue posting aja. Ya, sekian dari harga segitu ya kan. Boleh tuker tambah juga. Biar lebih cepat. biar lebih cepat. Lagi juga gue dapat motor juga, Bang. Gitu seperti itu. Ya udah dari situ. Berawal dari situ, Bang. Nah, jadi setelah dapat, jadi dulu Bang Najim itu motornya dia yang dia pakai, motor harian berarti ya, Bang ya? Motor Lu beli harian. dulu motor harian, habis itu motor harian lu coba jual. Ya, gue rapin dulu. Ya, Pertama rapin. gue rapin dulu. Ya gue dari keisengan menjadi keuntungan gitu, Bang. Nah, Jadi
berkah sampai sekarang. Lu rencana mau jualnya gimana? Nah, lu mau coba Mau coba-coba di marketplace dulu. marketplace dulu, Marketplace Facebook. dulu. Facebook. Coba kita anak-anak Facebook dulu kita ikat. Kalau yang itu udah lewat nanti kita coba yang lain. Nah. Gitu. Jadi gitu. Nah, kalau Bang Reno rencananya nih dapat unit langsung dia mau pasarin di Facebook. Nah, kalau Bang Obe Kalau sekarang sih zaman simpel Om ya. Dari Facebook bisa, OLX bisa, apapun bisa. Kalau dulu kan dari mulut ke mulut Om. Kita beli motor, terus nawarin ke teman, gue mau jual motor tuh. Nah teman-teman kita nawarin lagi ke temennya. Dulu mah lebih susah jual motor, sekarang lebih gampang. Kalau dulu kan pakai calo-calo, calo sono, calo sini, calo sono. Sekarang Facebook. Yang penting motor siap layak jalan, mesinnya halus, surat-suratnya komplit, udah. Yang penting nawarnya jangan pada nyakitin ya. Curah terjadi kita. Iya. Oke, saya pengalaman pribadi juga. Kalau saya tadi emang saya nggak ada basic di mesin motor. Nah, jadi tapi saya hobi, hobi di motor. Nah, waktu saya awal jualan motor itu saya cari dulu lingkungannya. Saya cari teman-teman saya yang udah jualan motor. Nah, dari situ saya mulai tuh deketin tuh teman-teman. Ketika saya masuk nih ke dunia motor nih ya, jual beli motor, saya tanya dulu ke teman-teman. Nanti kalau ketemu barang yang murah, bolehlah sekali-sekali lempar. Ngajak orang. Iya, iya. Ngajak orang. Dulu saya gitu. Dia juga sering nanya sama saya. Nanya sama saya. Iya. Sering nanya Nah, sama dia. dulu ya saya masuknya begitu tuh. Ya, maksudnya dari temen dulu. Nah, temen masuk. Nah, abis itu, nah minta tolong temen juga jualin. Saya cuman pemodal. Saya cuman pemodal aja. Nah, sambil mempelajari cara mainnya, nah mulailah saya milih motor-motor sendiri juga. Nah, dari motor ini karena saya dulu basicnya ada temen-temen, jadi saya waktu itu lebih condong yang penjualannya ke temen aja, temen yang bantu jualin. Mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Jadi, nah setelah itu baru saya mulai deh tuh main jual sendiri. Pelan-pelan aja saya mah orangnya slow aja. Ngikutin arus. Ngikutin arus. Nah, akhirnya sampai saat ini. Nah, tapi jualannya ya begitu. Tadinya bener-bener ngandelin dari teman-teman. Nah, tapi dari situ saya juga belajar. Nah, ilmunya saya coba serap gitu. Nah, Bang Najim sekarang juga banyak marketingnya, Bang ya? Banyak. Banyak. Nah, lu marketingnya seberapa besar marketing buat lu katanya? Ya ini yang network lu lah. Gue ya. Kalau seberapa besar dari gua menurut gua pribadi marketing itu 80%. 80% penjualan lu dari penjualan ya. Dan lu masih piara itu ya? Maksudnya lu maintain ya? Masih. Karena kan gua dua juga ya, Bang. Oh, ada usaha ada di mobil juga, khusus di mobil marketingnya, ada khusus di motor juga. Itu marketing gue sekarang ada 21 orang, gitu Bang. Iya, makanya gue lihat motor lu kok banyak banget itu postingannya. Iya. Gue malah jarang untuk posting, udah jarang. Iya. Jadi posting sama banyak orang. Iya. Jadi gue gini, dapat motor, gue cuci, terus kalau ada kerusakan ya gue servis, gue foto yang bagus, gue kirim deskripsi, udah gue lempar-lempar, gue kirim-kirim ke marketing gue gitu. Jadi ya ketika dia ada pembeli ya tinggal nelpon-nelpon doang gitu Bang. Ya, jadi gini guys, jadi cara ngejualnya itu juga bukan cuman kita aja yang harus yang ngejual. Ini kita bisa pakai nih teman-teman kita, ya teman-teman kita yang lagi nggak ada kerjaan, apalagi inian, atau mungkin teman-teman yang emang udah biasa jual beli motor gitu, kita kasihin aja, kita share aja tuh. Ya siapa tahu masuk, kan rezeki bisa datang dari mana aja, bener nggak? Nah nanti ketika misalnya teman kita yang ngelakuin, baru kita kasih dia komisi karena udah bawa pembeli. Nah jadi bukan berarti nih kita dapat barang terus kita jual sendiri, nggak selalu kayak begitu. Susah. Ya kalau zaman sekarang sih, kalau zaman dulu ya masih sendiri Bang. Kalau zaman sekarang guanya alhamdulillahnya udah besar ya kan. Ya gue merambah ke yang ngerangkul teman-teman yang lain Bang gitu Bang gitu. Ya lumayan juga fee-nya juga. Makanya dia masih berlanjut sampai sekarang. Dia masih baru, lu yang lama.
Ya kalau masih pemula ya jatuhnya. Kan pemula, ngajarin pemula. Ngajarin pemula. Ngajarin pemula jualan motor. Jualan motor kalau bisa sih ngikut ya sama yang ngerti dulu. Iya. Ngerinya kita salah paham, ngerinya nyebur doang. Ya. Tapi kalau udah tahu basic motor kan nggak apa-apa. Bang. Kalau bisa basic motor harusnya tahu titik-titik amannya juga dah Om. Nggak bisa langsung kita beli kita jual, susah kadang-kadang. Satu kan ngerapiin dulu, digosok dulu, yang minus-minusnya dibeliin dulu. Intinya kita harus banyak teman lah untuk dagang motor ini. Kalau sendiri agak susah, kita harus banyak teman. Satu intinya jangan pelit sama yang nawar-nawarin motor juga. Kalau pelit kagak ada temennya. Lu udah punya beli? Oh, lagi ngebit. Kita lihat. Kalau dapat tunjukin ya. Nah, jadi ya cara jualnya sih masing-masing sih bisa macam-macam caranya. Ya udah pasti kita jual lempar ke marketplace. Sama lewat lagi ketinggian. Nah, gini guys. Jadi apa tadi ya cara jualnya nggak harus kita juga. Ada tadi Bang Najim ngajarin tuh dari dia sambil make dulu terus sambil dipasarin. Nah kalau saya bilang saya berdayain dulu teman-teman biar bantu jualin. Nah sambil motor dirapiin. Kenapa motor harus dirapiin? Nah gini guys, bukan berarti motor dirapiin itu kita dapetnya motor jelek, enggak. Sekarang kalian bayangin aja, kalian dapat emas itu tapi kan dari tempatnya kotor nih, dari kali nih, bukan. Nah, emas itu nempel di tai lah. Kalau kita jual nggak ada yang mau, kan kita harus bersihin dulu tainya. Nah baru kita jual, baru orang mau pegang kan, mau lihat, mau ini. Harganya jadi lebih mahal. Kita ngerapin itu supaya satu, pembeli kita jadi lebih mudah juga, motor jadi siap pakai. Jadi motor udah nggak ada PR, kita rapiin tuh maksudnya biar motor lebih siap lagi, tinggal pakai. Nah namanya motor bekas kan pasti kan kita kan dapatnya dari bekas itu kan pasti ada minus. Nah minusnya ini kita kurangin ya, kita betulin supaya yang makainya lebih puas yang berikutnya. Terus yang kedua biar harganya juga lebih mahal, lebih tinggi kalau kita rapiin. Motor kotor sama motor bersih pasti harganya beda. Yang beli pun juga pasti lebih enak, lebih puas beli. Nah makanya itu dirapiin. Bukan berarti dirapiin itu motornya busuk. Begitu kan maksudnya? Iya, maksudnya begitu ya, benar. Sama omongannya. Bener ya? Bener, jelas. Bener nggak Bang Najim? Benar-benar. Kan? Kalau gua Minimal lu cuci kan, pasti kan? Semua motor yang lu jual pasti cuci kan? kalau gua misalkan dapat motor yang kurang bagus nih, misalkan gue itu nggak mau ngejual bang, dan marketing gue juga nggak bakal gue kirim. Justru gue rapiin dulu segala macam. Kalau udah oke, baru gue kirim ke marketing gue, karena gue memuaskan konsumen gitu bang. Nanti ketika konsumen udah puas, bisa jadi dia beli lagi bang, bisa jadi dia ngambil keuntungan lagi bang, gitu bang. Terus Bener, setuju. Jadi ini kita kan jualan motor bekas. Jadi kita juga pengen konsumen kita tuh seneng. Nah kalau seneng itu ya mereka akan datang lagi. Suatu saat dia mau beli motor lagi, pasti dia akan hubungin kita lagi kalau dia puas sama motor yang kita jual. Nah saya juga berapa kali ya sering kali saya dapat tuh dari penjual pembeli saya sebelumnya. Jadi dia puas, dia nanya lagi, Om ada motor yang ini Om, lagi nyari motor ini Om stoknya motornya apa aja Om. Nah itu ada kepuasan tersendiri kita sebagai pedagang kalau ada pembeli yang datang beli lagi sama kita. Ya benar nggak Bang? Benar. Apanya yang benar? Nah, oke. Nah, itu jadi ya guys. Jadi kita ngerapin itu ya jangan males-males lah. Maksudnya begitu dapat motor jangan langsung ini, minimal dirapin. Ini kalau Bang Obe nih, saya lihat sampai dilap-lapin terus. Mini ya Bang, sampai mengkilap banget. Sampai ibaratnya tuh kita bisa ngaca. Emang kita ngeliat waktu itu, Bang, ini motornya yang kemarin nih Bang, kayaknya kemarin busuk banget. Dipegang Bang Obe tuh 2 hari aja udah mulus banget. Iya, dari montok. Ya, lu hobi ya Bang ya? Hobi. Hobi ngebersihin ya Bang ya? Iya, apapun gue bersihin. Orangnya bener-bener apik nih. Kalau Bang Reno, gimana strategi lu Bang Reno? Gue cuci lagi biar bersih lagi, baru posting foto. Yang penting foto bagus, orang tertarik. Terus lu rencana lu punya network apa lu jual lewat Bang Najim nih?
coba-coba sendiri dulu. Coba sendiri Nanti dulu. kalau udah buntu kan najim-najim lagi ntar kita mah. Iya. Ah, ada ajan. Ntar dulu lanjut lagi ya nanti ya, bentar ya. Lanjut. Lanjut lagi. Jadi tadi kita udah bahas tuh tentang gimana jualnya. Kalau nggak pede ya sambil make sambil jual. Nah terus, berapa ngambil untungnya nih? Ngambil untungnya berapa dulu nih? Coba dari Bang Najim dulu deh. Biasanya ngambil untung berapa, Bang? Kalau gua ngambil untungnya karena gue punya anak buah ya bang ya, minimal ini dapur gue ya minimal 700.000 bang. Minimal 700.000. Ya minimal. Kalau dulu nggak punya anak buah ya gope masih gua ambil gitu bang. Karena harus berbagi ya. Ya berbagi. Kalau nggak berbagi boncos juga. Habis dari Sulawesi. Lagi puasa bawa makanan. Ini kita nggak ada makanan. Buset. Bos tadi datang bos. Aduh. Karena apaan? Kucing. Sama burung jangan. Apaan? Keuntungan? Untung berapa, Bang? Kalau motor second nggak bisa ditebak bang, untungnya. Kadang gede, kadang kecil, kadang balik modal, kadang rugi. Misalnya kan motor second, plus minusnya ada. Kita kadang-kadang beli mahal, kita jualnya bingung, untungnya juga kecil. Kadang-kadang dapat murah, ya baru dapat untung. Kadang-kadang tos-tosan, susah laku dijual, ada yang begitu. Motor berat dijual ya ada. Habis sedih bang, ada tisu. Ya gitu, nggak semuanya kita budgetin untung segitu, selang-seling. Iya ada tisu. Kadang-kadang ya ada saya motor saya jadi RW RW. Iya pajaknya udah mati sampai mati. RW jadi RW. Itu kebayang. Iya tuh rugi kan, nyari modal balik modal aja susah. Nggak apa-apa namanya kita dagang. Kalau nggak begitu nggak seru. Lu mau ngambil untung berapa lu? Yang penting berkah. Yang penting berkah buat keluarga. Nggak usah ambil untung banyak-banyak, yang penting jalan. Ya udah nikah bang. Udah nikah. Selamat sama udah lama. Nikah, udah Punya anak satu. Rezeki. Bini mau nambah. Calwat. Ya gitu. Nah, itu ya. Saya nggak tahu ini tips apa bukan nih. Cuma kalau saya nih biasanya ngejual. Nah, kita lihat dulu pasaran di marketplace. Nah, kita harus dapat barang di bawah marketplace pasti dong. Nah, habis itu supaya lebih cepat ngejualnya, kita tawarinnya nanti misalnya harga pasaran marketplace 10 juta. Nah, kalau mau cepat lakunya kita kan harus di bawah itu. Misalnya kita buka 9,5 gitu. Nah, nanti kan ditawar tuh. Tawarnya 2 juta. Nah, kalau ada lebih, yang penting ada lebihnya, baru kita Sherlock deh tuh. Nah, itu saya kalau tips dari saya sih begitu. Cuman kadang-kadang yang nawar di bawah di bawah apa? Di bawah kita beli. Di bawah modal kita. Nah, itu sakit rasanya. Tapi ya kira-kira umumnya sih begitu. Bener nggak Bang Najim? Benar. Kira-kira kan begitu ya strateginya, tipsnya. Ya, tips and triknya begitu. Kita harus bisa jual di bawah harga marketplace dulu. Ya. Kita harus bisa di bawah lah ya. Kalau nggak ada yang nyonglek dong. Iya, takutnya lama sendiri. Gitu. Nah, nanti baru kita lihat tawaran-tawaran yang masuk. Iya. Kalau Ada lebihnya baru lepas. kalau misalkan gua kalau misalkan harga tersebut biasanya gua dari OLX dulu. Patokan OLX tinggi nih. Kan beda patokan harga di OLX sama patokan di harga di marketplace. Iya. Gitu. Berarti gua dari OLX dulu. Oh, misalkan OLX 10 juta. Oh, di marketplace Ngantuk nih, ngantuk. Dengerin lu ngantuk ya. Ngantuk temen lu nih. airnya belum datang ini lama. Bisa bikin konten dia ngantuk. Habis begadang nih. Iya. Anaknya bangun malam-malam. lagi dia. Anaknya bangun malam-malam jam 2 ngelonin. Dia ngantuk dengerin lu. Iya. Ya terus. Gitu, misalkan dari OLX dulu nih, misalkan dari harga pasarannya 10 juta. Ya, gue ngecek lagi harga di marketplace-nya 9 juta. Ya, gue harus ngambil minimal 7.
Kalau enggak 8, seperti itu Bang. Ya. Strategi gua. Oh, tuh seperti itu tadi. Ya Bang Reno ya. Kan gitu daripada dia ngantuk kita tanya-tanya dulu. Belajar banyak ini. Belajar banyak ya. Di sini belajar, saya belajar di sini. Belajar banyak sih. Nah, tapi ini ya bener apa enggak ya? Nanti juga ini saling sharing nih sama-sama pedagang. Kadang namanya dagang itu ada lagi rame, ada lagi sepi. Kita juga harus pinter ngebaca ya. Kalau lagi sepi, ya kita nggak bisa ngambil untung banyak-banyak. Tapi misalnya nih di waktu-waktu tertentu nih, kayak pas mau Lebaran, mau tahun baru, mau itu kan tuh pasaran motor tuh naik tuh. Nah itu bisalah kita nahan ya. Kita bisa nahan. Maksudnya nahan itu kita jualnya sesuai pasaran aja, kita tahan sampai untungnya agak banyakan dikit. Kalau misalkan di momen-momen tertentu, ya kan, bener kan, Bang, ya? Kalau misalkan momen-momen tertentu, tahu nih temen lu tak ngantuk. kalau misalkan momen-momen kayak misalkan Lebaran mau puasa, puasa mau ke Lebaran gitu, itu kita ngambil ya mungkin bisa kita di atas harga pasar kita ngambil untung bisa kalau momen-momen tertentu. Kalau momen-momen ya santai-santai aja ya santai juga keuntungan gitu Bang. Iya. Makanya kita tuh harus pinter-pinter juga ngebaca pasar. Jangan sampai pas lagi pasaran sepi kitanya nahan. Nah, akhirnya modal kita ketahan itu situ tuh. Lama. Ya, kayak Bang Obe ya. Satu doang itu yang bandel. Yang menjaga tempat itu, dan aja ada pawangnya. Kan semua pedagang pasti ada yang susah dijualnya. Ada. Semua pedagang itu rata-rata. Itu namanya pawangnya. Tapi kan ini pasaran lagi pasar sapi sama kebo sama kambing. Iya, pada beli kambing. Jadi kita juga nyari yang benar-benar lah. Nah, jadi kalian tuh selain tahu motor juga harus tahu tapi nanti berdasarkan berdasarkan pengalaman, berdasarkan jam terbang, nanti bisa ngebaca dah pasaran lagi sepi apa lagi rame. Nah, ini juga nih satu hal nih yang menarik nih. Nah, tapi saya nggak tahu deh nih teman-teman nih. Makanya saya mau share. Kadang ada beberapa orang itu rezekinya. Tapi gua nggak tahu ya nih lo ya. Kayak ada yang jualannya Honda aja. Ada orang yang jualan Yamaha aja. Ada orang yang jualannya motor custom aja. Ada yang jual motor sport aja. Ya kan begitu kan dia spesialisasi. Menurut lu mending yang umum atau yang spesialisasi? Nah, coba ngerti Bang Najim ya maksudnya ya? Kalau misalkan dagang itu kan ada bidang-bidangnya Bang ya, bidang-bidang spesialisnya. Ya nggak apa-apa, rezekinya dia misalkan di motor custom atau di motor tua atau segala macam ya nggak apa-apa. Kalau dia enaknya di situ. Kalau misalkan saya sih universal, semuanya saya main gitu Bang, Oke. Nggak ada yang saya main ini nggak ada, semuanya saya mainin. Oke. Baterai gue udah mau 5%, jadi gue mau sudahin aja. Nanti baru ini. Kalau kalian tertarik lagi untuk kita ngebahas, kalian komen-komen aja ya. Kalian komen-komen, nanti kita akan bahas lagi gimana kita memulai usaha jual beli motor. Ya, terima kasih dan jangan lupa terus support dan dukung SKBM. Ciao.